Alright, hi guys. Aduh, nih minggu ini menjadi minggu yang lumayan sibuk buat gua karena banyak sekali rilis sepatu yang menarik-menarik, beberapa pembukaan store di mall-mall baru ya. Sekarang jadi udah pada mulai buka store brand-brand di mall-mall juga yang pada baru buka. Mungkin harusnya tahun lalu tapi sekarang baru dilaksanakan karena mungkin udah lebih possible lah untuk buka toko ya di era sekarang ini. Dan salah satu rilisan yang mau gue bahas kali ini adalah rilisan yang lumayan gue tunggu-tunggu di sepanjang 2021 ini, walaupun kita masih sampai di bulan April aja ya. Suatu apakah itu? Sebelumnya welcome back to The Sneakers. Nah guys, di depan gue udah megang sebuah box bertuliskan Kim Jones ya. Jadi Kim Jones ini buat teman-teman yang suka fashion namanya udah tidak asing lagi, karena Kim Jones itu merupakan seorang creative director dari sebuah rumah fashion ternama di dunia, yaitu Dior. Dan tapi ini bukan satu Diornya, ini adalah sebuah sneakers yang brandnya sangat amat gue suka, dan dari boxnya teman-teman gue tinggal kasihin aja karena sudah ada. Nah, ada di sini ya hintnya, dan di sini juga sizingnya. Ini menyenangkan sekali. Yo, ini adalah Converse Kim Jones ya, dan dari boxnya ini cukup menyenangkan karena bukan box biasa. Udah ada tulisan Kim Jones-nya di sini ya. Ini juga ada tulisan Converse-nya sama kayak Ambush ya. Ambush juga kayak gitu boxnya, dia ada tulisan-tulisannya. Dan udah deh, tanpa panjang lebar kita langsung buka aja. Ini gua juga pengen teman-teman tahu satu seperti apa sih yang udah gue tunggu-tunggu, Converse yang gue tunggu-tunggu di tahun ini ya. Oke, tutup lagi. Sebelumnya gue juga pengen cerita bahwa di tahun ini Converse tuh banyak sekali melakukan kolaborasi yang gila-gila. Ada kayak semacam pengumumannya All Stars di awal tahun, dan salah satunya adalah Kim Jones. Dan ya ini nggak salah sih gue nungguin sepatu ini. So, kita buka aja. Aduh, Tuhan, ganteng banget sepatunya. Ya ampun, asli men. Ini dia Converse Chuck 70s Kim Jones. Sakit men, bagus banget asli. Ini walaupun ya boxnya kayak gini aja ya, tidak ada yang lain di dalamnya. Ini per sebelah kiri, per sebelah kanannya, bagian selimutnya, tisunya juga biasa aja. Dan oke, kita dapat dua laces. Jadi ini dapat yang warnanya egret ya. Kalau teman-teman mau pakai warna egret di sini juga pasti keren. Tapi entah kenapa gue lebih suka kalau misalnya warna tang dan warna laces itu nyambung. Jadi gue akan stay di hitam ini. Oke, gue akan tutup dan gue akan taruh, dan kita akan membahas sepatu ini. Oke, nah guys, jadi buat teman-teman yang pada belum tahu mengenai Kim Jones tadinya tuh adalah, macam-macam deh kiprahnya di dunia streetwear, udah gila-gilaan banget ya. Yang pinnacle-nya, biar singkat aja, dia sempat jadi creative director di Louis Vuitton. Dialah yang menginisiasi kolaborasi antara Louis Vuitton dan Fragment Design, Louis Vuitton dengan Supreme ya, sampai akhirnya dia pindah ke Dior, dan dimana di Dior pun dia kolaborasi bareng street artist seperti kayak COS ya, kemudian dengan seniman seperti Daniel Arsham. Ambush juga sempat kolaborasi dengan Dior gara-gara dia, jadi emang gila banget. Dan ya, ini adalah sepatunya. Kim Jones di brand sebelah itu nggak begitu sukses, tapi di sini nih gue nggak ngerti, ini keren banget sepatunya ya. Gue akan bahas mengenai uppernya ya. Oke, jadi sebagai layaknya sepatu vulkanisir, ini tuh ya teman-teman Foxingnya bisa lihat ya, mengelilingi sepatunya. Dan ya ini cukup outside karena ini Foxingnya tinggi sekali ya. Ini tinggi banget. Oke guys, ini ada semacam stripe putihnya, mungkin supaya nggak ngasih kesan bulky tapi lebih kayak layering gitu ya. Seperti biasa, midsole-nya Converse Chuck Taylor, tapi di bagian outsole-nya agak sedikit beda gitu ya. Ini agak sedikit tebel. Oke, Converse. Dan yang paling menarik adalah bagian uppernya. Selain dari kanvas ya, dia juga ada kayak semacam karet gitu yang diinfuse ke kanvasnya. Dia itu jatuhnya buat gue ya, jadi kayak punya shield, punya armor gitu, sedap banget men, kayak suatu Iron Man tapi fashion gitu. Terus lacing sistemnya pun lucu ya, jadi dia ngaitin di bagian karetnya sini ya, bagian plastiknya ini, kemudian balik lagi ke kanvasnya, ke plastiknya, ke kanvasnya gitu gue, terus diputer-puter ya. Jadi nggak tahu, gue ngeliat itu agak nyeleneh, agak beda, dan in a way ini ngasih sense kayak kolaborasi Nike sama Sacai gitu, baik di Vapor Waffle maupun di LD Waffle gitu. Jadi lumayan
ngasih suatu touch yang unik banget, dan ini translucent ya. Ini Converse-nya tetap kelihatan berwarna hitam, sementara di pair sebelah kanannya Converse-nya warna putih. Jadi kayak beda kiri kanan ya, tidak ada yang berbeda dari brandingannya. Di belakang ini ada Converse Chuck Taylor, begitu juga di sebelah kanannya sama ya. Hanya memang ini, ini terus nih sampai ke atas nih, foxingannya terus sampai ke atas. Ini juga kelihatan banget layeringnya ya. Cuman gue memang harus mengakui ada sedikit tidak rapih di bagian sini. Ini kayak mungkin namanya kayak heart itu kan, habisnya itu digunting terus ditempel. Ini kelihatannya nggak rapih, tapi ini bukan suatu hal yang big deal karena ya toh nggak ada yang merhatiin juga gitu, kayak lo nggak rata ya, nggak mungkin gitu juga, karena juga di kaki sih ada yang merhatiin kayak gitu kan. Jadi overall sebenarnya sih oke-oke aja. Dan oh ya, satu lagi brandingan nama Kim Jones-nya di bagian tang, Kim Jones. Nice banget, ini talinya gue tahu banget ekstra panjang sih ya, karena jarak dari sini ke sini tuh jauh banget ya, lumayan lebar gitu ya. Dan yang unik lagi, di dalam insole dia ada tulisan Kim Jones-nya, gue nggak bisa tarik keluar tapi ya feel memakainya Chuck Taylor 70s biasa, tapi karena sepatu ini midsole tinggi banget sampai ke kanan kirinya itu, dia kalau pakai terus size dia agak sedikit tight bagian kanan kirinya. Ini sini lo rasanya tight banget, dan sementara bagian jempol tuh ruangnya sangat jauh. Dilemanya adalah kalau misal lo mau naikin size, kan kirinya sih akan longgar, tapi depan jauh banget ke depan, jadi kayak sepatu goofy gitu ya. Gua sendiri prefer tetap di two size, tapi gua akan pakai kaos kaki yang tipis banget untuk pakai sepatu ini gitu ya. Gue belum coba jalan jauh, jadi gue belum bisa ngasih tahu apakah akan lecet di jari di bagian sininya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya badannya agak tinggi gitu ya, gue rasa naik satu size pun nggak apa-apa, akan terlihat tetap proporsional. Tapi buat gue tinggi gue cuma 166 ya, size 41 kalau misalnya digedein akan culun abis, gede di bawah gitu ya, aneh banget. Jadi gue rekomendasi sebenarnya buat orang Indonesia dengan postur badannya ini tetap di true size ya, nggak apa-apa lah, tipis-tipis ya, pakai kaos kaki yang tipis aja, jadi supaya nggak terlalu kekekep gitu kakinya ya. Gitu aja sih. Sepatu ini bisa dibeli di Converse Indonesia, terakhir gue kesana itu masih ada ya di hari rilisnya, which is tanggal 14 ya, 14 April masih ada sepatunya, dan ada 2 warna, ini dan sale ya. Semoga masih ada juga. Gue nggak tahu ini reseller di berapa, cuman sempat gue lihat PO-nya tuh di 6 jutaan, tapi gue rasa nggak sampai segitu ya deh harga untuk resellernya gitu ya. Jadi ya gitu aja sih yang bisa gue ceritain mengenai sepatu ini. Harganya juga masih terjangkau, untuk sepatu kolaborasi itu Rp2.200.000 atau Rp2.199.000 di gerai Converse di Senayan City gitu sih guys. Gitu aja sebenarnya ya. Dan gitu aja review dari gua. Teman-teman silahkan tinggal komen di bawah kira-kira gimana nih penggemarnya luxury streetwear, apakah kalian menggemari juga si sepatu ini. Dan oh ya, by the way, di sini gue juga pakai crew neck dari Converse Kim Jones, jadi mereka datang kayak semacam apparel juga nih, ada tulisannya tuh Kim Jones gitu, jadi emang collectionnya seperti itu ya. Gitu aja. Jangan lupa follow Instagramnya Converse seperti yang gue tulis di bawah ini. Jangan lupa juga follow Instagram gue seperti yang gue tulis di bawah ini @aditya_logi, dan gue juga TikTok @theaditya_logi untuk video-video yang lumayan ringan lah gitu ya. Dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru apa dari gue. Tinggalin komen di bawah mengenai sepatu ini, dan mari kita belajar bersama tentang sneakers. Gitu aja dari gue. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.